Mahasiswa UNJ Prodi Biologi, tempat belajar pendidikan profesi. Izinkan saya perkenalan diri, uji kinerja PPG ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni SPD. Saya adalah guru di SMK Negeri 5 Tanjung Pinang. Dalam hal ini sedang melaksanakan PPL di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi yang saya bawakan adalah materi pada mata pelajaran biologi kelas 10 pada KD 3.7 tentang klasifikasi jamur. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, tempatnya nyaman, bersih dan asri. Masukan dan saran sangat berarti untuk perbaikan pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat disiapkan. Belum siapkan. Awali kita pada hari ini sudah mulai. Doa selesai. Istirahat dibubarkan. Selamat siang. Siang Bu. Siang Bu. Siang Bu. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Siang Bu. Hadir semua ya? Siang Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak ibu pada hari ini? Masih semangat belajarnya? Oke, hari ini kita belajar lagi tentang biologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi apa? Apa? Materi tentang jamur, Bu. Tentang jamur. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita periksa dulu sekeliling kita. Apakah masih ada sampah yang berserakan? Tidak. Siang ini. Oke, kelasnya sudah bersih ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang Jamur. Nah, apakah kalian masih ingat apa ciri-ciri dari jamur? Oke, silakan angkat. Dengan Jamur merupakan organisme nekrotik yang hidup di daerah yang lembab. Oke, jamur merupakan organisme eukariotik yang hidup di daerah yang Lembab. ada lagi yang bisa menambahkan? Ayo, Oke, silakan. jamur tidak memiliki klorofil, Bu. Ya, jamur tidak memiliki klorofil, makanya jamur itu berbeda dari tumbuhan. Karena jamur itu memiliki kingdom yang tersendiri yang kita sebut dengan kingdom kunyit. Oke? Ada lagi yang bisa menambahkan? Ayo, Bu. Jamur ada yang seluler dan multiseluler. Jamur ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak menjumpai contoh objek dari jamur. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa jamur. Sudah dibawa belum? Coba dikeluarkan. Sudah ditunjukkan. Kelompok 1 mau jamur apa? Jamur emoji. Ini bisa digunakan atau tidak? Kelompok 2 jamur apa? Buka ya? Tidak berani di sini. Bawang merah. Oke, kemudian ini jamur dari kelompok 2. Ada yang sama? Oh, boleh juga ya. Ada yang tahu ini jamur apa? Oke, nanti kita bahas ya. Kelompok 3 jamur apa? Oh, ada 2.
Kalian pelajar berapa? Oke, nanti dicari lagi ya. Oke. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak menjumpai tentang jamur ya. Ada jamur yang menguntungkan dan ada yang jamur yang Nah, yang kalian bawa itu jamur yang bisa di Coba perhatikan ke bawah. Tempe. Di dalam tempe ini ada jamur atau tidak? Nah, di dalam tempe ini, dalam pembuatan tempe kita memanfaatkan peranan ragi. Ragi itu untuk memfermentasikan tempe. Nah, jamur pada tempe ini bersifat mikroskopis. Artinya dia tidak bisa terlihat secara kasat mata. Sedangkan jamur yang kalian bawa itu yang bersifat makroskopis. Kalau jamur itu berbeda-beda, maka jamur dikelompokkan menjadi beberapa divisi. Apakah kalian sudah pernah mempelajari tentang divisi dari jamur? Belum. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri umum masing-masing divisi dalam kingdom fungi dan memberikan contoh spesies jamur pada masing-masing divisi, serta mampu menyajikan data hasil investigasi keanekaragaman jamur dengan sikap disiplin, bertanggung jawab, bekerjasama, serta peduli lingkungan. Oke, kita masuk materinya. Oke, nah sekarang perhatikan video yang Ibu tampilkan. Halo semua, kalian pasti sering melihat jamur yang tumbuh pada roti atau makanan yang sudah basi kan? Nah, di video ini kita akan membahasnya. Simak videonya sampai selesai ya. Jamur pada roti atau kapal roti mempunyai nama ilmiah Rhizopus stolnager. Tanda roti sudah berjamur diantaranya tampak bercak berwarna biru atau kehijauan pada roti. Jenis jamur ini juga bisa tumbuh di buah-buahan yang busuk dan dapat menyebabkan reaksi alergi parah pada beberapa orang. Dan jika makanan sudah ditemui, sebaiknya tidak dikonsumsi ya. Jamur roti terdiri atas hifa atau badan jamur dan sporadium. Ada 3 jenis hifa, yaitu yang menjalar di permukaan, yang menembus ke dalam dan berfungsi sebagai akar, dan menjulang ke atas dan membentuk sporadium. Sporadium adalah organ pembentuk spora, disebut juga kotak spora. Sporadium inilah yang memberi warna pada jamur. Jamur roti merupakan mikroorganisme. Yang tampak oleh mata kita adalah sporadium yang berwarna, sedangkan hifa sulit untuk kita lihat. Jamur roti dapat tumbuh dengan cepat pada suhu antara 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Karena itu, sebaiknya tidak menyimpan roti di suhu ruang lebih dari 2 hari. Apabila akan disimpan lebih lama, lebih baik menyimpan roti dalam suhu dingin atau beku. Saat akan dikonsumsi, roti tadi dapat dihantar kembali. Dan aku mempunyai roti yang sudah ditunggu di jamur atau papan. Yuk, kita lihat melalui mikroskop. Sekarang seperti bunga kecil-kecil. Ini jamur pada roti yang dilihat dari Sekarang kita lihat dari samping. Wah, bentuknya unik, seperti tanaman dandelion. Ada batang dan ada seperti bunga di tiap ujungnya. Menarik sekali.
Silakan Irfan. Video tersebut menggambarkan proses pertumbuhan jamur pada roti. Ya, video tersebut menggambarkan tentang proses pertumbuhan jamur pada Roti. roti. Oke, ada yang lain? Mengapa roti bisa berjamur? Oke, pertanyaannya, mengapa roti bisa berjamur? Ada lagi? Bu, Ya. mengapa roti berjamur tidak bisa dimakan, Bu? Mengapa roti yang berjamur tidak bisa dimakan? Ada lagi? Ibu, mengapa jamur pada roti tidak bisa dimakan sedangkan tempe bisa dimakan? Oke, mengapa jamur pada roti bisa dimakan sementara jamur pada roti tidak bisa dimakan sementara jamur pada tempe bisa dimakan? Oke, padahal sama-sama jamur ya. Ya. Ada lagi? Ada. Oke, dari beberapa pertanyaan yang muncul, kira-kira apakah ada yang bisa memberikan penjelasan? Silakan, Dennis. Roti yang berjamur disebabkan karena roti sudah kadaluarsa dan roti berada pada tempat yang lembab. Roti berjamur tidak boleh dimakan karena dapat menimbulkan penyakit, misalnya sakit perut. Ya. Rotinya kenapa dia berjamur? Karena dia sudah ada kadaluarsa. Terus kenapa roti tersebut bisa dimakan? Tidak bisa dimakan? Kenapa? Karena dapat menimbulkan penyakit. Makanya dihindari kalau roti yang sudah muncul bercak-bercak seperti di gambar ya. Meskipun sedikit, tidak boleh dikonsumsi. Oke. Nah, roti ini termasuk jenis jamur yang kita lihat secara mikroskopis. Nah, jadi berdasarkan bentuknya, jamur itu dikelompokkan menjadi 4 divisi. Apakah sudah tahu divisi apa saja itu? Tahu? Ya, silakan. Jamur dikelompokkan ke atas 4 divisi, yaitu zigomicota, ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Masing-masing divisi memiliki ciri-ciri masing-masing. Ya. Nah, jamur itu dikelompokkan menjadi 4 divisi. Ada zigomicota, ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, setiap divisi memiliki cirinya masing-masing. Nah, untuk lebih mendalami tentang ciri-ciri dari klasifikasi Kingdom ini, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Silakan dikerjakan berdasarkan kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian kartu bergambar atau flashcard. Di sini ada gambar dari masing-masing spesies jamur. Di belakangnya ada kelompok, nama spesies dan divisinya. Silakan kalian tentukan gambar tersebut termasuk ke dalam spesies apa dan divisi apa. Oke, bisa dipahami?
Sudah siap semuanya? Ya sudah. Oke. Nah, kelompok mana yang bisa maju? Yang tadi sudah siap kelompok 1. Oke, sebentar. Salah satu perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Juliandra Hendra. Saya dari kelompok 1. Di sini ada keempat rekan kelompok saya. Ada Arya Dwi Pranata, Di Pranata, Ivan Saputra, dan Vicky Ade Setia. Di sini kami akan menjelaskan pelajaran pertama. Pembelajaran pertama adalah suatu hari Rani membeli roti di supermarket. Dikarenakan kesibukannya menjalankan tugas sekolah, Rani terlupa untuk memakan roti tersebut. Setelah seminggu kemudian ia mendapati roti tersebut sudah mengalami perubahan seperti gambar di atas. Gambarnya ada di LKPD kalian. Berdasarkan kejadian tersebut, tuliskan rumus permasalahan peristiwa tersebut. Di sini kami menjawabnya, mengapa roti di tempat terbuka ditumbuhi jamur? Apakah pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan jamur pada roti tersebut? Oke. Tunggu, untuk kegiatan belajar 1 rumusan masalah. Nomor 1-nya identifikasi rumusan masalah. Dari kelompok 1 menuliskan bahwa rumusan masalahnya adalah mengapa roti di tempat terbuka ditumbuhi jamur. Ada yang lain? Silakan baca di LKPD-nya. Ada yang berbeda dari yang ditampilkan? Temu, Oke. apa yang menyebabkan roti tersebut mengalami perubahan? Apa yang menyebabkan roti tersebut mengalami perubahan? Ada yang lain? Temu, bagaimana pertumbuhan jamur terhadap udara bebas? Bagaimana pertumbuhan jamur terhadap udara bebas? Oke. Udah benar ya? Kalau untuk rumusan permasalahan berarti kita mencari pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang muncul di gambar. Oke, nomor 1 sudah benar. Selanjutnya nomor 2, silakan Fendi. Yang kedua adalah sesuai dengan jawaban Anda pada nomor pertanyaan nomor 1, maka organisme tersebut termasuk kelompok yang mana? Di sini kami menjawab kelompok peristiwa yang pertama tadi, kapang, zigomikota, berardo, muka panes, jamur, izoput, stolonifer. Oke. Ada yang bisa mengoreksi dari yang ditampilkan? Ada yang berbeda? Nomor 2 tentang organisme yang menyebabkan roti berjamur. Oke? Jadi organismenya apa? Rhizopus stolonifer. Nah, ini salah penulisannya ya. Jadi penulisan yang benar sesuai dengan tanda bahasa penulisan yang lainnya. Yang pertama dia huruf besar Rhizopus. Yang ini kecil stolonifer. Ini karena dia tulisan tegak berarti di garis bawahi ya. Atau enggak kalau mau di garis bawahi di tulisan miring. Oke, bisa? Oke, jadi organismenya adalah Rhizopus stolonifer dari divisi zigomikota. Oke, selanjutnya Di sini ada tentang konsep klasifikasi jamur, ada 4. Yang pertama zigomikota, ascomycota, basidiomycota, deuteromycota. oke, sudah sama semuanya. Divisi dari jamur ada 4: zigomikota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Oke, selanjutnya kegiatan belajar 3. Spesies jamur masing-masing divisi. Yang pertama di sini ada gambar Penicillium rotatum, Penicillium
Notatum divisinya Ascomycota. Perbaiki lagi ya tulisannya. Penicillium notatum divisi Ascomycota. Kelompok lain sama? Ya sama. Next. Yang kedua ada Rhizopus stolonifer divisinya Zygomicota. Rhizopus stolonifer dari divisi Zygomicota. Selanjutnya. Yang ketiga ada Epidermophyton floccosum divisinya Deuteromycota. Oke, dari divisi Deuteromycota sama? Next. Yang keempat ada Auricularia polytricha divisinya Basidiomycota. Yang lain dicek. Sama? Auricularia polytricha dari divisi Basidiomycota. Di sini ada kegiatan belajar 4, ciri-ciri jamur pada masing-masing divisi. Zygomicota, ciri-cirinya biasanya hidup di tempat lembab. Yang kedua membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zoospora. Zygospora. Yang ketiga mempunyai hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat atau cyanositif. Perbedaan dari divisi jamur yang pertama ada Zygomicota. Nah, yang kedua Ascomycota. Yang ketiga Basidiomycota. Yang keempat Deuteromycota. Kita bedakan ya. Kalau dari Zygomicota, hifa dari Zygomicota apa tadi? Bercabang-cabang. Ya, bercabang Dan tidak atau bersekat. tidak bersekat. Hifa tidak bersekat. Nah, kalau di divisi Ascomycota, hifanya bagaimana? Hifanya bersekat. Basidio juga hifa bersekat. Dan Deutero Tidak bersekat. hifanya bersekat. Dikoreksi lagi ya. Nah, jadi yang membedakan pada Zygomicota aja. Zygomicota itu hifanya tidak bersekat atau disebut dengan senositif. Oke, selanjutnya tentang reproduksi dari masing-masing divisi. Makin bagaimana reproduksi dari jamur Zygomicota? Dengan pembelahan. Yang lain? Dengan cara apa? Kalau berdasarkan namanya, berarti reproduksi seksualnya dengan menggunakan zigospora. Aseksualnya spora. Kalau untuk Ascomycota, reproduksinya secara seksualnya bagaimana? Dari namanya berarti asco. Kalau tadi Zygomicota jadinya zigospora, berarti Ascomycota jadinya ascospora. Aseksualnya dengan conidiospora. Kalau Basidiomycota, reproduksinya cara seksualnya Basidiomycota. Kalau secara aseksualnya sama Conidiospora. Deutero ini belum
ketahui ya, reproduksi seksual atau aseksualnya. Oke, bisa dipahami antara ciri-ciri dari masing-masing divisi jamur? Oke. Selanjutnya ada kegiatan belajar 5. Menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan termasuk ke dalam divisi apakah jamur yang terdapat pada roti tersebut. Di sini kami menjawab zygomicota. Zygomicota benar? Nama spesiesnya apa tadi? Rhizopus, salah? Oke, lanjut. Pertanyaan kedua adalah menurut pendapat Anda, mengapa jamur tersebut bisa tumbuh di roti? Sini kalian menjawab karena roti dibiarkan di tempat yang tidak sesuai pada roti dan tempat yang lembab lebih dari 2 hari. Oke, karena roti dibiarkan di tempat yang tidak sesuai atau tidak lembab. Ada lagi yang menambahkan? Kenapa roti bisa berjamur? Sama semuanya? Oke. Yang ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimanakah solusi alami tanpa menggunakan zat kimia agar makanan tidak ditumbuhi jamur? Di sini kalian menjawab, jamur diletakkan pada suhu yang dingin atau di tempat yang beku. Jika ingin dimakan lagi, makanan tersebut biasanya dipanasi lagi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Nah, selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini ada yang ditanyakan? Gak ada? Gak tahu semua ya? Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Apa kesimpulannya? Silakan Idam. Apa tuh pada pembelajaran hari ini tentang materi biologi kita dapat memahaminya dengan mudah. Oke, kita dapat memahaminya dengan mudah. Lanjut. Ada lagi? Jamur dikelompokkan menjadi 4 divisi, Bu. Ya, jamur dikelompokkan menjadi 4 divisi. 4 divisi. Apa aja itu? Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan kalian kuis. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti skor tertinggi yang mendapat hadiah. Oke, Bu. Linknya Ibu tampilkan ya. Linknya diklik ya. Diketik. Udah? Di satu meja, yang penting satu kelompok satu. Jadi apa yang menjadi laptop? Oke, jadi yang pemenangnya adalah dari kelompok
pembelajaran hari ini kami mendapatkan ilmu baru tentang ciri-ciri jamur yang kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari kegiatan pembelajaran yang kita akan coba baru ya.